Pada awal abad ke-20, Maroko menjadi panggung konflik sengit di antara kekuatan kolonial Eropa. Setelah Perjanjian Algeciras 1906, wilayah ini terbagi menjadi zona pengaruh Prancis dan Spanyol. Wilayah utara yang dikenal sebagai Rif dihuni suku Berber yang keras kepala dan bebas, merasa terancam oleh kontrol asing yang ingin menjajah tanah air mereka dengan segala cara. Disinilah muncul sosok Abd el-Krim, seorang pemimpin karismatik dan cerdas yang menguasai seni, diplomasi, serta peperangan. Abd el-Krim bukan sekadar pejuang biasa. Ia adalah seorang intelektual yang mengerti budaya dan politik barat, sehingga mampu memadukan strategi perang gerilya khas suku Rifi dengan taktik militer modern. Pada tahun 1921, dalam momentum kian memburuknya situasi, Abd el-Krim mendeklarasikan berdirinya Republik Rif, pemerintahan independen yang menolak dominasi Spanyol dan Prancis. Ini adalah tantangan terbuka bagi kerajaan kolonial yang telah lama menguasai wilayah tersebut. Pemberontakan Abd el-Krim bukan hanya soal melawan penjajahan, tapi perjuangan mempertahankan harga diri dan kedaulatan rakyat Rif yang ingin menentukan nasib sendiri. Ketegangan memuncak ketika pasukan Rif mulai melancarkan serangan agresif ke wilayah pendudukan Spanyol, yang kemudian berujung pada bentrokan besar. Keberanian dan kecerdasan Abd el-Krim menarik banyak suku lain untuk bergabung, menjadikan pemberontakan ini sebagai ancaman serius bagi kekaisaran kolonial. Ketika tahun 1925 tiba, pemberontak Rif meluaskan serangan mereka hingga ke wilayah protektorat Prancis, memancing reaksi keras dari kedua negara besar Eropa tersebut. Prancis dan Spanyol, meski pernah saling bersaing, kini menjadi sekutu dalam menghadapi musuh yang sama dan bertekad untuk menghancurkan Republik Rif sampai ke akar-akarnya. Latar belakang inilah yang akhirnya menyulut salah satu konflik militer paling penting di Maroko sepanjang sejarah kolonial. Perang Rif merupakan babak penting dalam sejarah kolonial Maroko yang menampilkan keberanian dan strategi pemberontak suku Berber melawan tentara Spanyol. Pada 1921 terjadi peristiwa paling dramatis dalam perang ini, yaitu Battle of Annual. Pasukan Spanyol yang sangat percaya diri dan jumlahnya jauh lebih besar mengalami kekalahan memalukan dan hampir punah di medan pertempuran tersebut. Dalam Annual, sekitar 5.000 tentara Spanyol gugur, sementara ribuan lainnya terpaksa mundur dalam kekacauan total. Kemenangan gemilang pemberontak yang dipimpin Abd el-Krim ini mengguncang kedudukan Spanyol di Maroko Utara. Spanyol mengalami krisis politik dan militer serius, memaksa mereka melakukan reformasi besar-besaran terhadap strategi dan struktur militernya. Kekalahan ini juga melemahkan posisi Spanyol secara internasional, sekaligus mengangkat nama Abd el-Krim sebagai musuh yang tangguh dan sangat berbahaya. Sementara itu, di tengah keberhasilan itu, Abd el-Krim berhasil menyatukan pasukan berbagai suku dan kelompok di Rif dengan visi bersama merdeka dari penjajah. Taktik gerilya dan kemampuan memanfaatkan medan pegunungan membuat perlawanan ini sulit dipadamkan. Perang ini menjadi contoh bagaimana keteguhan dan kecerdikan kelompok kecil dapat mengguncang kekuatan besar. Namun kemenangan Rif di Annual juga membuat kolonial Spanyol semakin keras kepala untuk merebut kembali marwah dan wilayahnya. Konflik berlanjut dengan intensitas yang makin tinggi, menyiapkan panggung bagi pertempuran hebat selanjutnya. Setelah sukses menggempur Spanyol, pemberontak Rif di bawah pimpinan Abd el-Krim meluaskan medan pertempuran dengan menyerbu wilayah protektorat Prancis pada tahun 1925. Serangan ini mengejutkan pihak Prancis karena pemberontak berhasil menembus benteng pertahanan penting dan merebut sejumlah kota strategis seperti Fes dan Taza. Situasi ini membuat Prancis dalam keadaan darurat militer. Balasan Prancis segera dilakukan dengan mengganti komandan lama dengan Jenderal Philippe Pétain, seorang pahlawan Perang Dunia I. Dengan disiplin dan pengalaman tempur yang mumpuni, Pétain memimpin reorganisasi pasukan dan bersinergi dengan militer Spanyol yang sudah memperbaiki diri pasca kekalahan Annual. Kolaborasi militer ini dijalankan dengan fokus pada penggunaan persenjataan modern dan teknik perang terkini. Ketegangan semakin memuncak
karena pemberontak Rif merasakan beban pertempuran yang semakin berat, sementara kekuatan kolonial makin menggencarkan tekanan. Teknologi persenjataan seperti tank dan pesawat mulai diperkenalkan untuk pertama kali di medan konflik ini, menciptakan babak baru perang kolonial yang lebih brutal dan efektif. Pertempuran di wilayah Rif pada 1925 bukan sekedar pertarungan fisik, tapi juga perjuangan ideologi yang mengguncang hati banyak orang, serta menjadi cerminan perjuangan rakyat kecil melawan penjajah yang jauh lebih kuat. Eskalasi ini menandai fase paling kompleks dan menentukan dari Perang Rif. September 1925 jadi momen bersejarah dalam Perang Rif dengan dilaksanakannya operasi amfibi gabungan terbesar di Al-Hucemas Bay. Pasukan Prancis dan Spanyol yang kini sudah berkolaborasi erat mengerahkan sekitar 38.000 tentara, didukung 100 kapal perang dan 80 pesawat terbang, melakukan serangan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai pemberontak Rif. Serangan ini bukan hanya kekuatan militer biasa, tapi pembuktian konsep perang modern, gabungan pasukan darat, laut, dan udara yang terkoordinasi rapi. Tank dan pesawat tempur menjadi senjata utama, menghancurkan posisi pertahanan Rif yang sebelumnya dianggap sulit ditembus. Pasukan kolonial mendarat di pantai dengan perlawanan sengit, namun dengan taktik dan persenjataan mutakhir, mereka meraih kemenangan perlahan tapi pasti. Keberhasilan operasi ini membalikkan keadaan, menghancurkan jaringan logistik dan moral pasukan Abdelkrim. Momen ini ibarat titik balik peperangan yang membuat Republik Rif perlahan runtuh dan mengakhiri mimpi kemerdekaannya. Operasi Al-Hucemas menjadi inspirasi taktik militer modern dan sering dijadikan contoh pada Perang Dunia masa depan. Setelah pertempuran sengit selama bertahun-tahun, pada Mei 1926, Abd el-Krim akhirnya menyerah kepada pasukan Prancis dengan harapan keluarganya mendapatkan perlindungan dan tawanan politik dibebaskan. Penangkapan dan pengasingannya ke Pulau Reunion menandai berakhirnya Republik Rif yang sempat mengobarkan semangat kemerdekaan. Meskipun pemberontakan berhasil dipadamkan, Perang Rif meninggalkan bekas mendalam dalam sejarah kolonialisme dan perjuangan anti-kolonial di Afrika. Kekuatan militer kolonial terbukti tangguh, namun pemberontakan ini menjadi simbol perlawanan rakyat tertindas terhadap penjajah yang kuat. Bagi Maroko dan dunia, peristiwa ini memberi pelajaran penting tentang harga kebebasan serta konsekuensi kekerasan kolonialisme. Spanyol sendiri mengalami krisis politik dan militer setelah kekalahan di Rif, yang turut mempercepat ketegangan dalam negeri hingga beberapa dekade berikutnya. Di tingkat global, operasi militer gabungan di Rif menjadi studi kasus awal bagi taktik perang amfibi yang sangat berpengaruh di Perang Dunia II. Republik Rif dan Abd el-Krim tetap dihormati sebagai ikon perjuangan kemerdekaan di Maroko dan menjadi inspirasi bagi gerakan pembebasan di negara-negara lain. Konflik ini mengingatkan dunia bahwa kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri adalah aspirasi yang tak pernah padam.